Untuk mengetahui informasi terkini pasca banjir di Bekasi, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan rekan Camar Haenda di Pondok Gede dan rekan Henry di Hypermall Bekasi. Kita ke Henry terlebih dahulu. Henry, silahkan dengan laporannya, Henry. Baik Yudi, kalau untuk saat ini kalau data yang kami dapat perbaharui bahwa di Mega Bekasi Hypermall terdampak dari banjir ini sendiri yang terjadi pada hari Selasa. Kalau kami dapat sampaikan kembali Yudi, kalau intensitas air sebelumnya ini mencapai 1 meter, kalau untuk saat ini masuk hari kedua sudah mencapai 30 cm untuk di area parkir outdoor. Kemudian juga selanjutnya itu Yudi, tadi kami sempat berbincang langsung ataupun ada keterangan pers dari General Manager Mega Bekasi Hypermall yang menyampaikan bahwa untuk saat ini memang berfokus pada penyedotan air karena mengingat untuk sejumlah kerugian yang ditaksir untuk di lantai GF sendiri ini mencapai ratusan juta rupiah maksud kami. Kemudian juga selain hanya itu, untuk di lantai GF ini memang didominasi oleh pedagang dengan penjual fashion ataupun pakaian-pakaian yang sehingga dalam hal ini tentunya akan terus dilakukan pengolahan yang tentu seperti yang tadi kami sudah sampaikan bahwa berfokus pada penyedotan air terlebih dahulu. Kemudian selainnya itu Yudi, tepat tadi sore hari proses pengangkutan ataupun evakuasi kendaraan roda 4 yang berparkir di kawasan parkiran outdoor tepatnya di Mega Bekasi Hypermall ini memang sudah ditangani. Kalau sebelumnya sudah ada 8 kendaraan beroda 4, untuk saat ini memang tersisa tinggal ada 3 kendaraan lagi yang nantinya akan dilanjutkan proses evakuasi di esok hari. Kemudian Yudi dan juga pemirsa, selanjutnya itu untuk saat ini memang proses dari penyedotan masih terus dilakukan karena mengingat air dan juga lumpur masih tersisa di kawasan Mega Bekasi Hypermall ini dan juga ada sejumlah puing-puing sampah yang masih berserakan yang tentunya nanti akan terus dibantu oleh pihak-pihak terkait untuk melakukan pembersihan area. Selain hanya itu Yudi dan juga pemirsa, untuk sore hari ini melihat untuk pemilik toko maupun penjaga toko maupun karyawan yang bertugas ini yang berada di Mega Bekasi Hypermall ini sudah dari tadi pagi sampai dengan sore hari ini maupun malam hari ini masih terus keluar masuk dari kawasan mall untuk nantinya melakukan evakuasi barang-barang yang bisa diselamatkan. Mengingat dari pihak mal juga terus melakukan antisipasi karena untuk intensitas air ataupun deras hujan ini masih bisa dikatakan masuk kembali ke kawasan mal. Kemudian juga dari pihak General Manager juga menyampaikan untuk banjir yang terjadi di Mega Bekasi Hypermall ini memang terjadi untuk pertama kalinya, sehingga ini menjadi satu pengalaman untuk General Manager nantinya akan terus mengantisipasi agar di tahun-tahun berikutnya tidak terjadi banjir ataupun air yang meluap dari Kali Bekasi ini meluap ke kawasan mal sendiri. Kami akan terus pantau karena untuk saat ini, karena mengingat waktu sudah cukup malam, kemudian listrik juga sudah dipadamkan, ini pihak dari General Manager dan juga pihak-pihak terkait tidak bisa melanjutkan proses evakuasi untuk hari ini. Sementara Yudi. Baik, terima kasih. Semoga banjir di Bekasi Hypermall segera surut. Bagaimana di Pondok Gede? Camar, silakan laporannya Camar. Ya, baik, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Sama dengan situasi dan kondisi yang tadi dilaporkan oleh Henry, namun untuk situasi di Pondok Gede Permai atau PGP Bekasi, Jawa Barat, ini bisa dilihat di samping kanan saya, aktivitas warga sudah mulai berjalan kembali, meskipun memang yang menjadi permasalahan adalah lumpur sisaan dari banjir. Sejak pagi, siang, dan juga malam hari, pemantauan kami, Yudi dan juga pemirsa, lumpur yang punya ketebalan 30 sampai dengan 90 cm ini sudah berhasil dibersihkan hampir 80%, meskipun untuk jalan utama atau akses jalan utama ini masih terpantau ada sedikit lapisan lumpur dan membuat jalanan menjadi licin. Tadi kami memantau Yudi dan juga pemirsa, setidaknya ada 7 atau 8 pengendara motor yang terjatuh di jalan utama dari PGP ini dikarenakan mereka terlalu memacu kecepatan kendaraannya terlalu tinggi dengan situasi dari jalan yang masih berlumpur, sehingga memang diimbau kepada warga untuk bisa melajukan kendaraannya dengan perlahan. Dan Yudi, kawasan ini merupakan satu dari 20 titik banjir yang ada di Kota Bekasi. Bahkan berdasarkan pengakuan warga ini lebih parah dibandingkan dengan banjir besar tahun 2016 dan juga 2020.
Bahkan untuk situasi dari tanggul yang memang saat ini menjadi permasalahan adalah warga menginginkan adanya pembuatan tanggul baru dari kilometer 0 sungai ataupun juga Kali Bekasi menuju ke arah kali ataupun juga Sungai Cikeas. Dan saat ini Yudi dan juga pemirsa sudah 2 hari untuk kelistrikan sudah kembali diaktifkan oleh PLN sehingga masyarakat lebih mudah untuk beraktivitas dan juga bermobilisasi. Rumah-rumah mereka sudah kembali diterangi oleh lampu ataupun juga listrik sehingga mereka lebih mudah untuk bersih-bersih begitu. Meskipun beberapa di antaranya juga sama mengalami kerugian. Kalau bisa saya ceritakan, di samping kanan dan kiri ini bukan rumah biasa, tidak hanya sebagai tempat tinggal namun juga tempat mereka untuk berjualan dikarenakan mayoritas adalah ruko dan juga grosir. Beberapa di antaranya juga memungut barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Tadi kami memantau bahkan sampai dengan minimarket yang juga ikut terendam. Pada 3 hari yang lalu, ketinggian banjir mencapai 4 sampai dengan 5 meter. Sehingga inilah yang menjadi kekhawatiran masyarakat setempat bahwa banjir ini akan datang kembali ketika tanggul tidak mampu lagi menampung debit air ketika hujan deras tiba. Kami akan laporkan terus kepada Anda, Yudi, dan juga pemirsa berkaitan dengan situasi dan kondisi di Pondok Gede Permai atau PGP Bekasi, Jawa Barat, yang sampai dengan saat ini warga masih berusaha untuk bisa membersihkan rumah mereka di hari kedua surutnya air ini. Sementara demikian, Yudi, kembali ke Anda. Baik, banjir juga sudah surut di Pondok Gede Permai, tinggal melakukan pembersihan. Terima kasih Camar Hainda melaporkan dari Pondok Gede Permai dan sebelumnya Henry di Hypermall Bekasi. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan ya teman-teman. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, di mana seperti yang kita ketahui bahwa beberapa titik laporan banjir ini juga masih terus dilakukan tinjauan oleh pemerintah setempat agar bisa ditanggulangi dan tidak lagi terjadi banjir. Salah satunya adalah berbagai cara dilakukan untuk mengatasi banjir dengan upaya modifikasi cuaca, pemirsa. Ribuan kilogram garam disemai di langit Jawa Barat demi mengurangi curah hujan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaksanakan operasi modifikasi cuaca selama 16 jam sejak Selasa 4 Maret 2025. Upaya ini dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak termasuk BMKG. Dalam prosesnya disiapkan ribuan kilogram natrium klorida dan kalsium oksida dalam karung yang diletakkan di dalam pesawat. Karung-karung ini dilepaskan di udara. Berikutnya dipastikan kondisi kelengkapan dan fungsi pesawat yang diterbangkan di sejumlah titik awan. Pesawat terbang berkali-kali di udara selama total 16 jam. Saat terbang di udara, petugas langsung merobek karung-karung yang berisi natrium klorida dan kalsium oksida untuk disemai di awan dan menekan potensi hujan dengan intensitas tinggi. Sebanyak 9.000 kg NaCl dan 2.000 kg CaO disemai di langit Jawa Barat. Kapur yang ditaburkan di gumpalan asap bersifat mengeluarkan panas dan dapat mengurai partikel gas. Akibatnya, asap hilang dan radiasi matahari bisa menembus ke permukaan bumi. Petugas juga terus memantau potensi hujan ekstrim di udara dan kondisinya, sehingga bisa memantau cuaca terbaru.